Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang Ibu. Selamat masuk. Silakan duduk Ibu. Baik, ada yang bisa saya bantu? Saya di sini atas rekomendasi dokter dan diarahkan ke Poligizi untuk melakukan konseling gizi. Oke, baik. Apakah di sini Ibu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum, Ibu. Oke, belum pernah ya. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dia Chandra Kusuma. Saya sebagai ahli gizi di Poligizi Rumah Sakit Graha Medica. Oke, di sini dengan Ibu siapa? Ibu Santi, dok. Baik. Ibu di sini berusia berapa ya? 32 tahun. Oke. Wah, Ibu lagi hamil ya? Iya, Mbak. Usianya berapa tuh? 28 minggu, trimester ketiga. Oke. Ini kehamilan yang keberapa Ibu? Jalan anak ketiga, Mbak. Jalan anak ketiga. Oke. Ibu, apakah sebelumnya pernah melakukan konseling gizi? Belum pernah, Mbak. Oke, belum pernah ya. Ibu tahu kan konseling itu apa? Belum, Mbak. Nggak tahu. Oke, kalau belum tahu, jadi saya akan jelaskan apa itu konseling terlebih dahulu. Jadi, konseling ini bertujuan untuk menyampaikan solusi terhadap masalah yang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Oke. Baik, apakah Ibu ada keluhan mungkin? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Kalau mungkin keluhan seperti berat badan, nafsu makan berkurang, itu ada nggak? Nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada ya? Oke, boleh saya periksa hasil diagnosis dokter? Boleh. Baik, saya periksa dulu ya. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya ya, untuk berat badan Ibu sebelum hamil berapa ya? 57 kilo, Mbak. Oke, kalau untuk yang sekarang? Kalau nggak salah tuh 70 kiloan. Oke, kalau tinggi badannya? Kurang lebih 165 cm. Baik, Ibu, di sini saya akan membacakan diagnosis dari dokternya ya. Kalau untuk kadar gula darah puasanya, Ibu ini 130 dan itu termasuk tinggi karena dia kadar gula darah puasa yang normal itu sebesar 100 sampai 125. Nah, untuk kadar glukosa ini Ibu sebesar 190. Ini juga termasuk tinggi, Bu, karena kadar glukosa normal pada Ibu hamil itu sebesar 140 mg. Untuk HB-nya Ibu ini termasuk tinggi ya, karena HB Ibu ini 12 gram, sedangkan HB yang normal itu sebesar 11 gram. Nah, untuk tekanan darahnya sudah normal, Bu, yaitu sebesar 120/80. Baik, berdasarkan diagnosa dari dokter, nah Ibu ini sepertinya menderita diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu apa ya, Mbak? Oke, saya akan jelaskan ya. Oke. Nah, jadi diabetes gestasional ini kondisi di mana terjadi peningkatan glukosa dalam darah pada ibu hamil. Nah, ini biasanya terjadi pada saat kehamilan. Penyakit ini jika tidak segera ditangani dapat mengancam ibu hamil dan juga janinnya dan hingga bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu diperlukan beberapa pencegahan seperti deteksi dini pada ibu hamil. Terus yang kedua, melakukan konseling gizi. Dan juga dilakukan penyuluhan tentang kejadian diabetes gestasional. Di sini terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu bisa terkena diabetes gestasional. Di antaranya yaitu kelebihan berat badan pada saat sebelum hamil, terus juga ada riwayat hipertensi dan penyakit kardiovaskular lain, terus juga usia bisa lebih dari 30 tahun saat ibu hamil.
Izin bertanya, Mbak, kenapa di usia 30 tahun ke atas itu bisa menderita diabetes gestasional? Oke, karena penuaan itu dapat menurunkan sensitivitas insulin. Nah, oleh karena itu, hal itu dapat mempengaruhi kadar glukosa dalam darah. Ibu, izin bertanya untuk riwayat makannya bagaimana ya, Bu? Biasanya tuh makan 3 kali utama, terus untuk selingannya 2 kali. Oke. Untuk makanan pokoknya biasanya Ibu konsumsi apa saja ya? Biasanya saya mengkonsumsi nasi itu sebanyak 3 kali sehari. Untuk porsinya 1 centong. Ada yang lain lagi mungkin? Kentang biasanya 3 sampai 4 kali per minggu sebanyak 1 buah, dan biasanya juga mengkonsumsi roti tawar sebanyak 1 sampai 2 potong per minggu. Nah, untuk protein hewaninya apa aja, Bu? Biasanya mengkonsumsi telur 1 kali per hari itu sebanyak 1 butir. Terus ada hati ayam biasanya dikonsumsi 3 sampai 4 kali per minggu sebanyak 1 potong. Ada ikan laut 1 sampai 2 kali per minggu sebanyak 1 potong juga. Dan yang terakhir ada daging ayam 2 sampai 3 kali per minggu sebanyak 1 potong. Oke. Nah, untuk protein nabatinya Ibu bisa disebutkan biasanya apa saja? Biasanya mengkonsumsi tahu dan tempe itu 1 kali per hari sebanyak 1 potong juga. Ada kacang hijau juga 2 sampai 3 kali per minggu sebanyak 1 porsi. Oke. Untuk sayurannya biasa Ibu konsumsi apa saja ya? Biasanya tuh mengkonsumsi brokoli, daun kelor, kangkung, sawi putih, gambas, wortel. Itu biasanya dikombinasikan minimal 3 jenis dalam sehari. Dikonsumsinya biasanya 3 kali per hari sebanyak 5 sendok makan. Oke. Nah, untuk buahnya Ibu biasanya konsumsi apa saja ya? Untuk buahnya biasanya mengkonsumsi pisang, apel, buah pir, buah naga, semangka, melon, pepaya. Biasanya dikonsumsi secara bergilir sebanyak 2 kali per hari. Biasanya Ibu ada selingan juga kan? Nah, bisa disebutin nggak Bu? Biasanya Ibu tuh makan selingannya apa saja? Untuk selingannya biasanya roti sobek 5 sampai 6 kali per minggu sebanyak 1 buah. Ada biskuit 1 kali per hari sebanyak 4 buah. Ada armarem 3 sampai 4 kali per minggu sebanyak 1 buah. Ada semar mendem 2 sampai 3 kali per minggu sebanyak 1 buah. Ada bubur ketan 2 sampai 3 kali per minggu sebanyak 1 mangkok 200 ml. Ada yogurt green 1 kali per hari sebanyak 200 ml. Oke, baik. Berdasarkan diagnosa dokter tadi, Ibu kan mengalami diabetes gestasional kan ya? Baik, untuk saran saya, Ibu harus diet rendah glukosa karena diabetes gestasional itu kan meningkatnya kadar glukosa saat kehamilan. Jadi Ibu harus diet untuk memakan makanan yang rendah glukosa. Nah, untuk saran lain yaitu Ibu harus rajin berolahraga secara rutin. Terus yang kedua, membatasi konsumsi makanan yang cepat saji kayak fast food atau dan semacamnya lah. Nah, terus yang ketiga, membatasi makanan dengan gula yang tinggi seperti coklat, yogurt, selai, buah kalengan, dan sejenisnya. Untuk yang keempat, yaitu Ibu harus makan secara teratur dan dengan gizi seimbang supaya apa? Agar dapat memenuhi kebutuhan gizi pada ibu hamil dan juga janinnya.
Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Tidak ada, Mbak. Sudah cukup ya? Iya, cukup. Oke, kalau tidak ada, semoga pesan yang saya sampaikan tadi bisa Ibu terapkan dengan baik. Terima kasih karena sudah berkunjung dan berkonsultasi dengan saya di sini. Jika ada keluhan lagi, Ibu bisa kembali lagi untuk berkonseling dengan saya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan mungkin ada salah kata. Saya minta maaf. Semoga Ibu bisa menjaga pola makan lebih baik lagi. Iya, Bu. Makasih ya. Iya. Hati-hati Ibu. Iya.